Saya katakan, dimanapun saya berada, tugas saya cuma satu, membuat Jokowi terkapar. Berarti semua koalisi dong. Kita tetap melakukan narasi yang mengkritik kerja pemerintah. Karena kita udah berjanji bahwa kita oposisi. Dan semua ulama, ustadz, kiai, itu yang idealnya itu adalah oposisi. Karena kita tahu banget bahwa hal itu terlarang dalam Islam. Sebaik-baik penguasa adalah penguasa yang mendekati kepada ulama. Tapi seburuk-buruk ulama itu ulama yang mendekati pintu penguasa. Jadi presiden dekat sama PKI. Ini saya ngomong belak-belakan, ngomong sejarah. Jadi itu Islam itu continuation dan akhirnya menyempurnakan keseluruhan perjalanan dari agama-agama yang datang sebelumnya. Bagaimana mau tidak toleran? Dan saya tuh ya, pasti kalau ngomong gini nih, kita nih abis dicaci maki, oh cari selamat, cari selamat, cari selamat. Saya bilang begini ya, kalau ada jejak digital saya, satu menjelek-jelekan atau memaki-maki pemerintah Pak Jokowi, memaki-maki secara personal maupun memaki pemerintah, atau menjelek-jelekannya, sekalian kritik lain dong, menjelek-jelekan ya, ini fitnah ya. Saya bayar 1 miliar. Haikal Hasan Jiper ngaku tidak pernah jelekkan Jokowi. Takut nih ya. Saya bilang begini. Waduh, 1 miliar ya? 1 miliar saya bayar. Kalau seandainya ditemukan saya mencela agama orang. Iya. Mencela etnis orang. Iya. Ya. Mencela etnis ya. Cina sama RRC beda ya. Kalau saya ngatain RRC bukan berarti saya etnis di Indonesia tuh ya. Nah, itu, saya sampai bilang begitu. Dan itu pernah saya ngomong di podcast memang saya lupa, saya bilang. Jadi, wah itu framing, itu loh, ya framing yang mana? Jangan pakai ngedit ya, saya bilang ya, jangan pakai ngedit ya. Tapi itulah yang saya katakan, Pak. Dari dulu ya saya kayak begini. Kalau ada jejak digital saya menjelek-menjelekkan atau memaki-maki pemerintah Pak Jokowi, baik secara personal ataupun pemerintah, selain kritik ya, kritik beda dengan menjelek-jelekan. Saya bayar 1 miliar, demikian kata Haikal Hasan di kanal YouTube-nya Fadlizon. Selain siap membayar untuk buktikan soal menjelekkan Presiden Jokowi, bahkan Haikal Hasan juga berani membayar yang mampu membuktikan jika dirinya mencela agama atau etnis lain. 1 miliar saya bayar kalau seandainya ditemukan saya mencela agama orang, mencela etnis orang, demikian kata Haikal. Terkait Haikal Hasan, jejak digitalnya begitu banyak bertebaran, sehingga jelas siapa, apa saja pendapat dan pandangannya terkait dengan Presiden Jokowi, agama dan etnis, jadi silakan dinilai sendiri. Tumben biasanya garang, tidak gahar seperti ketika menyatakan tidak akan pernah memuji Presiden Jokowi apapun pencapaiannya. Apa yang dinyatakan seorang Haikal Hasan itu jelas menarik. Apalagi ketika dikaitkan dengan keadaan terkini dari pihak Haikal Hasan berkolam, yakni keadaan nyata dari mereka yang kontra dengan pemerintahan Presiden Jokowi alias oposisi, pihak ex-FPI ataupun kelompok PA212. Benar karena seperti diketahui, ketiganya semakin kesini semakin tidak bertaji, tidak bernyali dan tambah anteng-anteng baik alias loyo. Oposisi secara resmi praktis tinggal PKS dan tidak ada kewajiban resmi bagi Haikal Hasan untuk selalu bersama mereka. Sementara FPI sudah almarhum. Yang paling bersinggungan dengan Haikal Hasan yaitu PA212 juga sudah seperti ayam sayur, lemah. Artinya Haikal Hasan sudah tanpa pihak-pihak yang bisa mengamplifier apa yang disampaikan ataupun berdiri di belakang dan yang siap akan membelanya. PA212 selain reuni seakan sudah tanpa fungsi. Terkebiri sendiri seiring berjalannya waktu. Posisi tawarnya semakin lama semakin ambles, apalagi setelah pihak Pak Prabowo merapat ke pihak Pak Jokowi. Sebagai kelompok boncenger sejauh ini belum ada pihak yang mau menampungnya atau mereka yang memerlukan jasanya. Sementara FPI seperti disebut di awal sebagai yang sudah almarhum, ternyata tidak sebesar yang dibayangkan, tidak seberbahaya yang ditakutkan. FPI telah tidak ada di Indonesia. FPI dengan kepulangan Habib Riziknya sempat merasa di atas angin, seakan terjadi satu kekuatan besar yang akan menantang kembali pihak Presiden Jokowi. Merasa menjadi sangat kuat. Tetapi pada kenyataannya ormas tersebut bertekuk lutut karena seorang Nikita Mirzani. Ormas pimpinan HRS tersebut terseret kepada permainan receh bersama si Nyai. Seketika marwah FPI seakan tergelincir terjerembab begitu di bawah. Itu jelas ketika FPI meladeni permintaan
Nikita Mirzani, simpati ternyata tidak berdatangan, bahkan semakin menjadi bahan perguncingan yang menertawakannya. Bertambah rendah ketika HRS dikabarkan kabur dari rumah sakit. Penangkapan HRS akan menjadi jalan akhir dari rangkaian memudarnya FPI. Akhir tahun lalu menjadi penutup cerita kiprah daripada FPI di Indonesia. Semua itu jelas tidak menunjukkan kekuatan yang bisa dijadikan pijakan bagi Haikal Hasan. Membuat Haikal Hasan menjadi rawan, Haikal Hasan jiper. Itu pantas saja, tidak aneh. Semua tahu bagaimana kelompok Haikal Hasan ini bekerja. Mereka biasa bergerak banyak. Bergerak secara banyak. Mereka biasa bergerak secara banyak. Terorkestrasi memanfaatkan jumlah. Jadi ketika satu persatu figur dan kelompoknya dipreteli, dengan sendirinya ia akan masuk angin letoy. Bukti lain, perhatikan apa yang bisa dilakukan Munarman saat rekening FPI dibekukan PPATK. Tak banyak berkutik bukan? Begitu pula dengan Habib Rizik, mereka semakin lemes saja. Melihat itu semua, sekarang Indonesia bisa berharap bahwa keadaan akan tidak gaduh lagi. Pertengkaran tidak diperlukan lagi, semua bisa terkonsentrasi menghadapi pandemi COVID-19 beserta berbagai efeknya. Walaupun juga kewaspadaan tetap harus terjaga, mengingat tiarapnya kelompok mereka ini bisa menjadi karena belum ada peristiwa besar yang membuat kelompok ini kembali dibutuhkan atau kembali menemukan momentumnya. Yang terpenting semua harus kembali mempercayai pemerintah dengan sepenuhnya. Kepercayaan yang sementara waktu ke belakang terasa semakin menipis demi melihat pola tingkah mereka. PCS yang seakan tidak tersentuh dan ternyata negara berdaya. Terlarangnya FPI dan melemahnya konco-konco mereka termasuk Haikal Hasan, bukti bahwa negara berdaya dan taktis. Dikutip dari Sibu.com dan artikel ini ditulis oleh Eko Wibowo. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata
Jokowi, rakyat selalu